Siapa bilang Samsung nggak punya produk smartphone dengan harga sejutaan? Nah, mumpung momennya lagi pas banget nih, karena saya rasa sebentar lagi bakalan pada dapet THR kan? Jadi di video kali ini saya mau ngenalin 3 buah produk smartphone dari Samsung yang mungkin bisa jadi opsi terbaik kalian buat kalian yang lagi cari smartphone dengan harga terjangkau. So, untuk kalian yang penasaran, let's check this out guys. Guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Untuk produk yang pertama adalah Samsung Galaxy A04e. Smartphone 1 jutaannya Samsung yang punya kapasitas baterai gede yaitu 5000 mAh, yang udah pasti nih guys, bisa nemenin segala aktivitas kamu seharian penuh tanpa perlu khawatir lagi kehabisan daya baterainya. Buat desainnya, untuk smartphone kelas 1 jutaan Samsung Galaxy A04e ini tuh tetap terlihat stylish dengan finishing glossy pada bagian back covernya, serta tetap terasa ergonomis saat digenggam berkat bagian sisi kiri dan kanan back covernya ini yang udah dibuat sedikit curve kayak begini guys. Untuk build quality-nya juga tetap kerasa solid ya, meskipun material body dari HP ini tuh masih full berbahan plastik atau biasa kita sebut sebagai polikarbonat. Untuk di sisi atas framenya sini terdapat lubang mikrofon, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi bawah ada grill speaker, lubang mikrofon lagi, headphone jack 3,5 mm, dan satu buah port charger yang pastinya ini tuh lebih disukai banyak orang ya, yaitu port charger USB Type-C. Kemudian yang terakhir pada bagian sisi kirinya sini hanya ada satu buah slot SIM tray aja yang jenisnya ini udah triple slot guys. Oh ya, untuk unit yang saya pegang ini adalah unit dengan varian storage terbaru ya guys, yaitu 3/64 GB. Yang mana untuk yang pertama kali dirilis adalah varian 3/32 GB aja. Tentunya dengan opsi storage yang 2 kali lebih lega ini bakalan bikin aktivitas kamu dalam menyimpan kebutuhan file nantinya akan terasa jadi lebih leluasa lagi. Bahkan kalaupun hal ini masih tetap dirasa kurang ya guys, menurut kalian ini masih bisa kalian manfaatkan slot memori micro SD tambahannya tadi yang support kartu memori micro SD-nya itu up to 1 TB. Lanjut, kalau buat performanya, Samsung Galaxy A04e ini udah dibekali chipset MediaTek Helio P35, yang mana kalau untuk penggunaan casual aja kayak browsing-browsing, main IG atau TikTok, ini tuh udah kerasa lancar banget ya guys. Dan berkat penggunaan chipset MediaTek Helio P35 ini juga, yang bikin HP ini tuh jadi makin awet lagi dalam mengkonsumsi daya baterainya. Itu sebabnya Samsung Galaxy A04e ini tuh sangat cocok ya guys, buat kamu yang butuh smartphone terjangkau dengan desain stylish dan juga irit daya baterainya. Kemudian kalau untuk kameranya ini ada dua ya guys di bagian belakangnya sini, dimana lensa kamera utama punya resolusi sebesar 13 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, dan satu buah lensa kamera selfie yang punya resolusi 5 megapiksel. Buat urusan layar, HP ini dibekali panel layar PLS LCD dengan luas 6,5 inci dan menggunakan resolusi layar di SD+. Biarpun panel layarnya ini tuh masih pakai PLS LCD guys, tapi buat kualitasnya seperti yang udah kita ketahui selama ini ya, untuk sebuah layar smartphone dengan harga sejutaan, HP ini tuh masih bisa kasih kualitas gambar yang sangat baik. Dan ada satu hal lagi nih guys yang perlu kalian ketahui dari Samsung Galaxy A04e-nya ini. Meskipun HP ini tuh belum mendukung sistem keamanan sensor sidik jari, tapi buat sistem keamanan face unlock-nya ini tuh udah tersedia ya, dengan kecepatan baca yang menurut saya udah sangat berguna untuk kalian gunain. Kerasa cepat dan dengan tingkat akurasi yang menurut saya juga ini terbilang tinggi. Nah, untuk yang berikutnya ini ada Samsung Galaxy A04 ya guys, yang mana secara desain dan untuk build
kualitinya masih terbilang cukup mirip dengan Samsung Galaxy A04e tadi. Tapi buat kameranya ini beda ya guys, sebab untuk lensa kamera utamanya ini punya resolusi sebesar 50 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, dan satu buah lensa kamera selfie yang punya resolusi sebesar 5 megapiksel. Nah, kalau buat urusan layar, Samsung Galaxy A04 ini juga dibekali panel layar PLS LCD dengan luas layar 6,5 inci dan pakai resolusi layar yang ada di SD Plus juga. Tentunya buat kamu yang suka streaming video di YouTube atau baca artikel-artikel berita di smartphone, bakal dibuat nyaman ya guys sama ukuran layarnya yang terbilang cukup lega ini. Kalau dari segi performanya, chipset yang dipakai ini adalah MediaTek Helio P35 ya, yang mana untuk pilihan storage yang bisa kalian ambil ini ada di 3/64 GB atau di 4/64 GB nya. Tentunya dengan opsi RAM yang seperti ini guys, kalian juga bisa jadi lebih leluasa lagi ya untuk memastikan mana opsi RAM yang akan sesuai dengan kebutuhan penggunaan kalian nantinya. Oh ya, untuk kapasitas baterai HP ini juga ada di 5000 mAh ya guys, yang udah pasti bakal kerasa aman lah kalau misalnya mau kalian pakai buat nemenin ngojol seharian gitu. Oke, next kita lanjut ke smartphone yang terakhir nih guys, yaitu Samsung Galaxy A04s. Buat performanya, HP ini dibekali chipset Exynos 850, RAM-nya 4 GB dan storage-nya ada di 64 GB. Yang mana kalau mau kalian pakai buat main game-game ringan kayak Mobile Legends, ini masih bisa banget guys. Ya udah lumayan lancar lah kalau mau kalian pakai buat mabar bareng temen-temen gitu. Apalagi kapasitas baterainya ini juga udah 5000 mAh yang tentunya bikin kita nggak cepet khawatir kehabisan daya baterai waktu lagi asik dipakai push rank gitu. Kemudian untuk urusan layarnya nih guys, panel layar PLS LCD dengan luas 6,5 inci dan resolusi SD Plus-nya ini saya rasa masih sangat nyaman ya buat dipakai untuk kebutuhan entertainment harian, semisal kayak nonton drakor di Netflix atau kebutuhan main game. Selain karena layarnya yang emang terlihat luas guys, juga jadi terlihat halus atau smooth saat dipakai main game atau scroll-scroll sosmed kayak gini berkat refresh rate layar HP ini yang udah bisa support atau mencapai di 90 Hz. Sedangkan buat kameranya guys, Samsung Galaxy A04s ini tuh dibekali 50 megapiksel lensa kamera wide, 2 megapiksel kamera makro dan depth sensor di bagian belakang, dan 5 megapiksel kamera selfie di bagian depannya sini. Yang mana secara kualitas menurut saya ini tuh udah oke banget ya buat menunjang kebutuhan dokumentasi aktivitas atau pekerjaan kalian sehari-hari nantinya. Oh ya, Samsung Galaxy A04s ini juga hadir dengan fingerprint sensor ya guys, yang menyatu dengan tombol powernya di bagian sisi kanannya sini. Yang menurut saya untuk kecepatan baca fingerprint sensornya udah terbilang cepat. Selain itu, HP ini juga udah menggunakan tampilan One UI 5.0 versi core dengan basis Android 13 paling baru. Ya tentunya buat kalian yang berencana untuk menggunakan smartphone-nya ini nanti dalam waktu yang cukup lama, HP ini tuh udah pasti sangat bisa kalian andelin. Apalagi kalau dilihat dari bagian desainnya yang nggak kalah solid dan stylishnya dari dua produk smartphone yang pertama saya sebut tadi, tentunya Samsung Galaxy A04s ini sangat bisa menjadi opsi terbaiknya guys buat kalian beli.
Nah, jadi itulah tadi ya guys, 3 buah smartphone sejutaannya Samsung terbaru yang bisa kalian beli di tahun 2023 ini. Seperti biasa, like videonya kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Barangkali ada kerabat atau keluarga yang kebetulan butuh sebuah smartphone sejutaan dari brand yang udah terjamin soal kualitasnya. Dan pastinya kalau kalian langsung berminat ya buat beli 3 produk tadi, link pembeliannya udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. So, kalau gitu guys, sampai di sini saya Iksan pamit ya, dan sampai kita ketemu lagi di video rekomendasi smartphone terbaik yang lainnya.